Saudara-saudari terkasih, masih ada beberapa teman yang penasaran tentang mereka yang ada di api penyucian. Dan karena itu saya mencoba untuk merenungkan sedikit tentang jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Sebetulnya konsep atau pandangan tentang api penyucian sangat sederhana. Dasarnya adalah surga dan neraka. Mereka yang sungguh-sungguh suci, mereka yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mereka yang tidak mempunyai banyak dosa, dan mereka yang hidup di dalam rahmat, mereka langsung masuk ke dalam surga. Tetapi diyakini bahwa banyak di antara kita ini yang tidak sungguh-sungguh suci hidupnya. Banyak yang mempunyai dosa, kelemahan, dan kadang-kadang tidak sungguh-sungguh memanfaatkan sakramen pengampunan dosa. Karena itu, tidak semua orang bisa langsung masuk ke surga. Tetapi juga, tidak ada orang yang begitu bejat, begitu rusak, begitu berdosanya, sampai tidak ada rahmat yang tersisa di dalam dirinya, sehingga dia bisa langsung masuk ke neraka. Tidak ada juga, atau tidak banyak. Nah, kalau tidak langsung ke surga, tidak langsung ke neraka, kemana mereka? Itulah yang kemudian diyakini oleh gereja sebagai api penyucian, yaitu tempat di mana para jiwa ini merasa belum pantas dirinya untuk bertemu dengan sang kekasih jiwa. Maka dia memurnikan diri, membersihkan diri. Dan memang penundaan untuk berjumpa dengan sang kekasih jiwa itu, itulah yang membuat sang jiwa itu menderita sekali. Bayangannya mungkin kita yang sudah saling mengasihi, sungguh-sungguh saling mencintai tetapi tidak bisa bersatu. Bahkan ketika kita sudah dekat, sudah bisa saling memandang, tapi tidak bisa bersatu karena masih ada beban-beban relasi yang belum diselesaikan. Maka jiwa-jiwa itu menderita sekali. Dan keadaan penderitaan karena mau membersihkan diri untuk bisa bertemu dengan sang kekasih jiwa secara penuh dan utuh, itulah yang kemudian membuat kita berada di dalam api penyucian. Atau suasana api penyucian itu seperti itu. Mereka yang berada di api penyucian sangat membutuhkan doa-doa kita. Karena itu di dalam setiap ekaristi sebetulnya ada doa khusus bagi mereka yang sudah meninggal, supaya diampuni dosa-dosanya dan diperkenankan bersatu secara penuh dan utuh kepada Tuhan. Kita sendiri menyadari bahwa sesudah melakukan persoalan atau melukai hati seseorang atau merusak relasi, meskipun sudah dimaafkan, kadang-kadang kita tidak bisa kembali seperti dulu. Masih ada beban-beban dosa. Itulah yang terjadi kalau kita melakukan dosa. Dosa-dosa itu bisa mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Kalau dosa itu dosa kecil, bisa juga merusak relasi kita dengan Tuhan kalau dosa itu cukup besar. Dan meskipun sudah diampuni, Tuhan selalu mengampuni, tetapi dari pihak kita sendiri ada merasa kurang nyaman karena sudah merusakkan relasi. Nah, doa-doa kita, doa-doa gereja itu sangat didengarkan, terutama doa-doa Bunda Maria. Maka kepada penampakan di Fatima, baik kepada Lucia maupun juga kepada teman-temannya, Bunda Maria memohon kita mendoakan pertobatan jiwa-jiwa di api penyucian, supaya kita semua bisa akhirnya bersatu dengan Tuhan dalam kebahagiaan kekal. Doa itu selalu kita doakan sesudah 10 kali Salam Maria. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari api neraka, bebaskanlah kami dari neraka, terutama jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman-Mu. Itulah doa yang bisa membantu. Apabila gereja sepakat bersatu memohon, Tuhan akan mengabulkannya. Maka mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian itu sangat penting. Tetapi sekaligus itu mengungkapkan iman kita akan kerahiman Tuhan.
sekaligus membantu kita untuk bisa sungguh bersatu sebagai anggota gereja. Dan sesama anggota gereja termasuk juga Bunda Maria, para kudus, para rasul, mereka juga membantu menyelamatkan kita, terutama jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Sangat luhur, sangat baik apabila kita sungguh-sungguh mempunyai devosi, mempunyai hati untuk mendoakan saudara-saudara kita yang belum bisa bersatu secara penuh dengan Bapa di surga, tetapi juga pasti tidak akan langsung masuk ke neraka karena tidak mempunyai dosa yang begitu hebatnya. Nah, mereka lah yang sungguh-sungguh membutuhkan doa-doa kita. Apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan arwah, sangat penting bagi kita untuk mempunyai dan mengingat mereka yang sudah dipanggil Tuhan, terus-menerus mendoakan kita, mendoakan mereka dengan keyakinan bahwa Allah itu Maha Rahim, bahwa Allah itu Maha Pengasih, bahwa Tuhan Yesus itu penyelamat. Dia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan, untuk membebaskan kita dari dosa. Sekaligus juga ada iman di antara kita, kalau 2-3 orang berkumpul dan sepakat meminta apapun, pasti akan dikabulkan. Dengan keyakinan itu, bagus sekali, sungguh luhur, kalau kita memohon juga keselamatan bagi jiwa-jiwa yang berada di api penyucian, terutama mereka yang sungguh sangat membutuhkan kerahiman Tuhan. Dengan demikian kita juga memperoleh manfaat iman, bahwa kita selalu diingatkan bahwa hidup ini pada suatu ketika akan beralih kepada kehidupan yang jauh lebih sempurna, lebih utuh bersama Bapa, bersama Yesus yang kita imani. Tuhan memberkati.